Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu yang beranggotakan Ahmed Ketaro Atalah, Brilian Aditya Pratama, dan Zulkarnain Senazaki. Di sini kami akan mempresentasikan analisis matriks IE PT Pertamina Persero. Next. Konsep kerangka kerja, metodologi matriks IE. Alat analisis strategis yang memetakan posisi divisi, portofolio produk, atau korporasi secara objektif menggunakan matriks evaluasi faktor internal yaitu IFAS dan eksternal EVAS. Next. Pengertian matriks IE. Yang pertama yaitu dimensi internal atau IFAS. Mengukur kekuatan kompetitif internal korporasi melalui parameter internal faktor analisis summary atau IFAS. Mengevaluasi sejauh mana kapabilitas internal, keunggulan aset, dan efisiensi manajemen mampu menanggulangi kelemahan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu ada dimensi eksternal, yaitu EVAS. Mengukur dinamika lingkungan bisnis makro luar korporasi menggunakan matriks eksternal faktor analisis summary. Menganalisis beberapa responsif strategi saat ini dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan serta mengantisipasi ancaman dari luar industri. Next. 3 divisi strategi utama yaitu ada grow and build. Pada grow and build itu terdapat 3 kuadran yaitu kuadran 1, 2, dan 4 yang memerlukan strategi ofensif atau ekspansif, fokus pada penetrasi pasar, pengembangan produk, inovasi teknologi, serta integrasi hulu hilir. Yang kedua yaitu ada hold and maintain, yaitu terdapat pada kuadran 3, 5, dan 7. Yang berfokus pada pertahanan pangsa pasar, optimalisasi efisiensi biaya, perbaikan tata kelola internal, serta inovasi moderat. Yang ketiga yaitu ada harvest and divest, yaitu terdapat pada kuadran 6, 8, dan 9 yang berfokus pada strategi divestasi atau pertahanan defensif, memangsa biaya overhead, melepaskan aset non-produktif demi likuiditas. Berikut merupakan tabel 9 kuadran matriks IE. Terdapat 3 kategori skor total IF, yaitu yang pertama skor tinggi berada pada 3-4, kemudian skor sedang 2-2,99, kemudian ada skor rendah 1-1,99. Secara garis besar, ke-9 kuadran ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis strategi utama yang ditandai dengan warna yang berbeda. Yang pertama yaitu ada warna merah, yaitu zona tumbuh dan bina atau grow and build, yang meliputi kuadran 1, 2, dan 4. Posisi ini menandakan kondisi bisnis yang sangat potensial dan kuat, sehingga strategi terbaiknya adalah ekspansi, melakukan penetrasi pasar atau pengembangan produk. Kemudian untuk warna biru muda, yaitu zona pertahanan dan pelihara atau hold and maintain, yang meliputi kuadran 3, 5, dan 7. Pada zona ini, kondisi bisnis cenderung stabil. Strategi yang disarankan adalah mempertahankan posisi pasar yang ada pada saat ini dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga yaitu ada zona kuning atau zona panen divestasi, harvest or divest, yang meliputi kuadran 6, 8, dan 9. Ini merupakan zona kritis di mana posisi bisnis melemah, sehingga strategi yang tepat adalah memanen sisa keuntungan atau melakukan likuidasi atau divestasi unit bisnis demi mencegah kerugian yang besar. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus korporat. Analisis strategi PT Pertamina mengaplikasikan model matriks IE secara empiris
empiris kuantitatif guna memetakan arah keberlanjutan bisnis PT Pertamina Persero di tengah era transmisi energi nasional. Identifikasi faktor SWOT Pertamina, strength atau kekuatan, dominasi penuh sektor hilir minyak bumi nasional, dan dukung penuh regulasi pemerintah Indonesia sebagai BUMN strategis. Lalu opportunities, peluang, investasi masif pada energi baru terbarukan EBT seperti geothermal, biofuel, serta ekosistem baterai EV nasional. Kemudian ada weakness atau kelemahan, tingginya impor minyak mentah akibat penurunan produksi sumber domestik dan kompleksitas struktur birokrasi korporasi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, dinamika fluktuasi harga minyak mentah dunia dan ekspansi agresif kompetitor asing seperti Shell, BP atau Vivo di perkotaan. Evaluasi internal atau IFAS. Faktor strategis internal IFAS yaitu ada strength 1, penguasaan infrastruktur energi hulu hilir yang masih masif di Indonesia dengan bobot 0,2 dengan rating 4 dengan skor bobot akhir yaitu 0,80. Selanjutnya ada S2, dukungan regulasi penuh dan jaminan modal dari negara sebagai BUMN dengan bobot 0,15 rating 4 dengan skor bobot 0,60. Terus ada S3, integrasi lini subholding atau hulu penggilingan dan petrokimia dan distribusi dengan bobot 0,15, rating 4 dengan skor bobot 0,60. Lalu selanjutnya ada W1, ketergantungan tinggi terhadap impor minyak mentah untuk kilang domestik, memiliki bobot 0,20 dengan rating 2 dengan skor bobot akhir 0,40. Selanjutnya ada W2, tingginya beban penugasan PSO atau subsidi BBM yang berdampak pada arus kas dengan bobot 0,15, rating 2 dengan skor bobot akhir 0,30. W3, lamanya proses birokrasi internal dalam adaptasi inovasi teknologi IPT dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor bobot 0,30. Dengan begitu, total skor IFAS bobot yaitu rata-ratanya ada 1 dan skor bobot skor bobot rata-ratanya ada 3,0. Baik, untuk evaluasi faktor eksternal sendiri yang dimaksud itu EVAS. Yang pertama itu ada KIS101, itu ada akselerasi tren transisi energi menuju energi baru terbarukan EBT dengan bobot 0,20 dan ranting 4, skor bobot 0,80. Yang dua ada 02, optimalisasi digital rantai pasok hilir migas via My Pertamina dengan bobot 0,15 dengan ranting 3, skor bobot 0,45. Yang ketiga ada 03, ekspansi global ke blok migas internasional potensial yang disebut dengan subholding hulu, di mana dengan bobot 0,15 untuk rantingnya 3 dan skor bobotnya juga 0,45. Di sini ada T1, kerentanan fluktuasi tajam harga minyak bumi dunia yang disebut dengan Brent NWTI dengan bobot 0,20 dengan ranting 3, skor bobot 0,60. Di sini juga ada T2, penetrasi kompetitor SPBU asing segmen BBM non subsidi di kota besar dengan bobot 0,15 dengan ranting 2, skor bobot 0,30. Dan terakhir T3, kebijakan regulasi emisi karbon global yang semakin membatasi BBM fosil dengan bobot 0,15 dengan ranting 2, skor bobot 0,30. Dengan demikian total skor dengan bobot 1 dan skor bobotnya 2,90.
Di sini ada plotting kuadran strategis, di mana pada PT Pertamina sendiri memiliki satu kuadran strategis, di mana untuk posisi grow and boil berdasarkan matrik evaluasi PT Pertamina memperoleh skor IPAS sebesar 3 yang artinya kuat dan skor EVAS sebesar 2,90 yang artinya tinggi. Nah, di sini juga ada rekomendasi strategis utama yang harus diterapkan adalah strategis pertumbuhan agresif melalui integrasi penetrasi pasar serta diversifikasi energi. Dan di sini ada rekomendasi strategis corporate. Yang pertama ada diversity dan dekarbonisasi, melakukan investasi agresif pada energi bersih dengan memperluas kapasitas PLTP, panas bumi, produksi green hidrogen, dan memperkuat infrastruktur stasiun pengisian daya (PF). Langkah statis ini memperkuat daya tahan jangka panjang Pertamina di tengah dekarbonasi global. Kedua, integrasi hulu ke hilir dan efisiensi. Memaksimalkan proyek pengembangan kapasitas kilang nasional, yaitu RDMP, guna menekan kuota impor BBM, diiringi optimalisasi sistem logistik berbasis teknologi digital terpusat. Untuk strategi ofensif ini membantu mengamankan margin laba bersih dan menjaga keandalan pasokan energi nasional. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.